Apakah kalian tengah memilih antara menjadi spesialis atau generalis agar karir terjamin di masa depan? Generalis ibarat membawa kotak peralatan serbaguna. Kalian dapat menulis, memahami desain, memberikan presentasi, menguasai dasar-dasar pemasaran, menganalisis data, bahkan menjadi penghubung lintas tim. Di era kerja yang kian dinamis, terutama pada startup, agensi kreatif, atau perusahaan besar dalam transformasi digital, generalis sangat berharga karena mampu mengisi berbagai peran sekaligus. Hari ini kalian merancang strategi konten, besok menganalisis performa, minggu depan bergabung dalam rapat produk. Fleksibilitas seperti ini memastikan relevansi, apalagi ketika struktur organisasi berubah cepat, terjadi gelombang PHK atau alat kerja berganti. Generalis juga biasanya unggul dalam komunikasi, sebab memahami bahasa dari berbagai spesialisasi. Kalian bisa menjembatani desainer dengan tim pemasaran, atau memfasilitasi pemahaman antara developer dan manajemen. Oleh karena itu, banyak generalis yang naik ke posisi manajerial atau kepemimpinan karena mereka mampu melihat gambaran besar dan menyusun strategi lintas divisi. Di sisi lain, stigma tahu banyak tapi tidak mendalam kadang melekat pada generalis. Hal ini bisa menjadi kendala di industri yang menuntut keahlian teknis mendalam, sebagai back-end programmer, aktuaria, akuntan teknis, atau peneliti misalnya. Generalis pun sering kesulitan membranding diri, profil LinkedIn mereka menjadi kaku karena terlalu banyak keterampilan, tanpa satu label spesifik seperti CEO spesialis atau iOS developer, sehingga HRD kebingungan menempatkannya. Namun, justru permintaan terhadap talenta cross-function semakin meningkat. Seorang generalis yang paham cara membangun personal branding dengan memilih satu atau dua skill yang diasah hingga mendekati level expert sebagai fondasi akan menjadi sangat powerful. Dari situ, perluas wawasan ke bidang lain agar tetap fleksibel dan relevan. Jika kalian merasa tertarik mengeksplorasi berbagai bidang, cepat merasa bosan ketika fokus pada satu hal saja, dan menikmati peran sebagai penghubung antar tim, besar kemungkinannya kalian memiliki potensi besar sebagai generalis sukses. Kuncinya adalah menjaga nilai konkret, mendalami sejumlah keterampilan kunci sebagai fondasi, lalu terus memperluas cakupan kemampuan agar tetap adaptif di tengah perubahan. Menjadi spesialis berarti memiliki satu keahlian yang dikuasai secara mendalam. Kalian dapat menulis kode back-end, menguasai UI atau UX design, memahami search engine optimization secara mendetail, atau mendalami machine learning hingga akar teori dan praktiknya. Keunggulan spesialis terletak pada kemampuan teknis yang jarang dimiliki orang lain. Kalian bukan hanya memahami teori, tetapi juga alat, pola, dan praktik terbaik di bidang tersebut. Karena kelangkaan keahlian ini, nilai kalian di pasar kerja menjadi sangat tinggi. Dalam proyek-proyek teknikal atau industri berat, spesialis seringkali menjadi senjata pamungkas yang dicari perusahaan. Saat tim menghadapi masalah teknis, yang dibutuhkan bukan generalis, melainkan kalian yang benar-benar ahli satu bidang. Misalnya, pada perusahaan e-commerce dengan masalah sistem rekomendasi produk, yang dicari adalah engineer machine learning yang memahami algoritma dan perilaku pengguna, bukan seorang dengan pengetahuan permukaan di berbagai area. Selain itu, spesialis lebih mudah membangun personal branding. Cukup nyatakan saya back-end developer atau saya spesialis CEO untuk marketplace, maka HRD, klien, dan atasan langsung memahami nilai yang kalian tawarkan. Namun, menjadi spesialis juga membawa tantangan.
Resiko terbesar muncul ketika keahlian kalian tidak lagi relevan akibat perubahan teknologi. Menghabiskan 10 tahun mendalami satu platform dapat menjadi kerugian jika disrupsi teknologi membuat skill tersebut usang, seperti mahir mengetik di mesin tik yang kini terbengkalai. Keahlian mendalam yang tidak diiringi perbaruan dapat membuat kalian terjebak di masa lalu. Kesulitan lain terjadi saat ingin beralih karir. Setelah bertahun-tahun menjadi QA tester manual, misalnya pindah ke UI desain memerlukan mempelajari ulang dasar-dasar, sehingga proses pivot menjadi berat. Selain itu, overconfidence dapat membuat spesialis menjadi katak dalam tempurung, tak menyadari bahwa industri telah beralih ke tools dan pendekatan baru. Oleh karena itu, seorang spesialis harus terus memperbarui pengetahuan dan memiliki radar di luar bidangnya agar tetap relevan. Kemampuan komunikasi lintas tim juga penting. Memahami konteks bisnis dan menyampaikan ide dengan mudah kepada non-teknis akan menunjukkan dampak keahlian kalian secara nyata. Intinya, menjadi spesialis memberikan kekuatan dan nilai tinggi, sangat cocok untuk mereka yang menikmati mendalami satu bidang hingga menjadi ahli. Namun, fleksibilitas tetap diperlukan, bukan hanya dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam mindset dan kepekaan terhadap perubahan. Pertanyaan yang kerap muncul adalah, apakah sebaiknya kalian menjadi generalis atau spesialis? Sebenarnya tidak ada pilihan mutlak yang lebih unggul, semuanya bergantung pada konteks. Namun, untuk menjaga ketahanan karir di era kerja yang bergerak sangat cepat, pendekatan paling realistis adalah menggabungkan kedua peran tersebut dalam kerangka T-shaped person. Garis vertikal pada huruf T melambangkan kedalaman keahlian kalian di satu bidang, seperti seorang spesialis. Sementara garis horizontal mencerminkan pengetahuan luas di berbagai area lain, meski tidak sedalam bidang utama, laksana seorang generalis. Dengan demikian, kalian tidak hanya mahir dalam coding back-end misalnya, tetapi juga memahami dasar-dasar UI design, prinsip bisnis, teknik presentasi, dan mampu berdialog dengan tim sales maupun marketing. Atau kalian unggul dalam copywriting, sembari mengerti cara kerja iklan digital, psikologi audiens, dan analisis data performa konten. Model T-shape sangat diminati di pasar kerja modern karena perusahaan membutuhkan individu yang fleksibel dan dapat bekerja lintas tim, namun tetap memiliki fondasi kompetensi yang kuat. Seorang generalis saja mungkin dapat mengisi banyak posisi, tetapi sulit menciptakan dampak besar jika tidak ada keahlian utama yang menonjol. Sebaliknya, seorang spesialis mumpuni memiliki kedalaman teknis, tetapi berisiko terjebak ketika industri bergeser atau kolaborasi lintas fungsi diperlukan. Dengan pola T-shape, kalian memiliki pondasi solid sekaligus kemampuan adaptasi yang luas, memudahkan kalian menjadi solusi antar divisi, naik ke posisi strategis, atau bahkan memimpin tim dan memulai usaha sendiri. Menjadi T-shape bukan semata soal mengoleksi berbagai keterampilan, melainkan tentang relevansi dan konektivitas di banyak konteks kerja. Kabar baiknya, model ini bisa dibangun, bukan hanya bakat bawaan. Jika saat ini kalian merasa lebih sebagai generalis, mulailah mendalami satu bidang yang paling kalian nikmati dan paling dibutuhkan pasar sebagai fondasi. Sebaliknya, jika kalian telah menjadi spesialis, perluas wawasan dengan memahami bagaimana keahlian utama kalian berinteraksi dengan fungsi lain dalam organisasi. Misalnya dengan terlibat dalam diskusi tim lintas departemen. Dengan demikian, kalian akan tumbuh menjadi profesional T-shape yang benar-benar unggul. Pelajari secara bertahap tanpa menunggu perubahan dunia memaksa kalian panik. Kini,
Dunia kerja tidak lagi menilai siapa yang paling mahir di satu bidang, melainkan siapa yang paling adaptif, mampu belajar cepat, beralih arah dengan gesit, dan terus memberikan nilai bagi organisasi. Keterampilan inilah yang akan memastikan kelangsungan karir kalian. Oleh sebab itu, alangkah bijaknya jika kalian mengembangkan diri menjadi pribadi T-shape. Bukan sekedar tren, konsep ini memadukan kedalaman keahlian pada satu bidang, sekaligus keluasan wawasan lintas disiplin. Dengan model tersebut, kalian tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menonjol di antara rekan kerja. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Intinya, jangan terjebak dalam dilema menjadi generalis atau spesialis. Milikilah satu keterampilan inti yang dikuasai secara mendalam, lalu bangunlah jembatan menuju keterampilan lain. Karena meski masa depan penuh ketidakpastian, fleksibilitas dan ketajaman keahlian akan selalu mempersiapkan kalian menghadapi apapun. Ingatlah, tumbuh dan berkembang adalah sebuah pilihan. Dengan memulai hari ini, kalian sudah selangkah lebih maju menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.